Orang cerdas terkadang terpaksa menghabiskan waktu untuk mabuk karena kebodohannya. Selalu sadar akan semua perkataanmu saat mabuk. Itu akan mengajarkanmu untuk menjaga rahasia. Orang memerlukan 2 tahun untuk berbicara, tetapi 50 tahun untuk belajar tutup mulut. Salah satu hal yang menyakitkan adalah kehilangan diri Anda sendiri di dalam suatu proses mencintai orang lain dengan teramat sangat, hingga Anda melupakan bahwa Anda juga seseorang yang istimewa. Bau rokok akan sangat menyengat ketika Anda memiliki hidung yang benar-benar dapat mencium bau. Seorang penulis fiksi merupakan seorang pembohong alami yang menemukan sesuatu dari pengetahuannya atau dari orang lain. Aku suka tidur. Kehidupanku memiliki kecenderungan untuk jatuh ketika aku sadar. Alasan sesungguhnya untuk tidak melakukan bunuh diri adalah karena kau tahu hidup akan dimulai lagi ketika neraka sudah usai. Bila dua jiwa saling tulus mencintai, kebahagiaan tiada akan berakhir. Kehidupan setiap orang berakhir pada cara yang sama. Hanya detail bagaimana dia hidup dan bagaimana dia mati yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Tidak ada hal apapun terkait menulis. Yang harus kamu lakukan hanyalah duduk di depan mesin tik dan berdarah. Anda begitu berani dan tenang. Saya lupa bahwa Anda sedang menderita. Lebih baik mencintai dan tersesat ketimbang tidak pernah mencintai sama sekali. Kehidupan setiap orang berakhir dengan cara yang sama. Hanya rincian bagaimana dia hidup dan bagaimana dia meninggal yang membedakan satu dengan yang lainnya. Selalu lakukan apa yang Anda katakan ketika mabuk. Itu akan mengajari Anda untuk menutup mulut. Adalah sebuah kebaikan untuk memiliki perjalanan akhir yang ingin dituju, tapi itu adalah perjalanan yang penting pada akhirnya. Sebenarnya dia berbohong bukan karena dia pembohong, tetapi lebih karena tidak ada kebenaran yang dapat diucapkannya. Cara yang paling baik untuk mengetahui bahwa Anda bisa mempercayai orang adalah mencoba mempercayai dia. Cara untuk mengetahui apakah seseorang dapat dipercaya adalah mempercayainya. Jangan menilai seorang pria dari teman-temannya, jangan lupa bahwa teman-teman Judas juga sempurna. Saya suka tidur. Hidupku cenderung hancur ketika aku bangun. Selalu lakukan apa yang Anda katakan ketika mabuk. Itu akan mengajari Anda untuk menutup mulut. Tidak ada kemuliaan dengan menjadi unggul dari kawanmu. Kemuliaan sesungguhnya terletak pada keunggulan dari dirimu yang sebelumnya. Untuk menjadi seorang ayah yang sukses hanya ada satu ketentuan tetap, ketika kamu memiliki seorang anak, jangan melihat mereka selama 2 tahun. Cara terbaik untuk mengetahui bahwa kamu bisa mempercayai seseorang adalah dengan mempercayainya. Jangan bepergian dengan orang-orang yang tidak kamu suka. Jangan bepergian dengan orang-orang yang tidak kamu suka. Sekali kita berada pada peperangan hanya ada satu hal yang dilakukan.
Peperangan itu harus dimenangkan. Karena kekalahan mendatangkan hal-hal yang lebih buruk dari semua hal yang dapat terjadi di peperangan. Seorang pria harus mengambil banyak hukuman untuk menulis buku yang sangat lucu. Aku suka mendengarkan. Aku belajar hal-hal besar dengan mendengarkan dengan seksama. Cara untuk mengetahui apakah seseorang dapat dipercaya adalah mempercayainya. Dunia menghancurkan semua orang, dan setelah itu, beberapa orang akan menjadi kuat di tempat yang rusak. Kebahagiaan pada orang cerdas adalah hal paling langka yang saya tahu. Ketika orang lain berbicara, dengarkan sepenuhnya. Kebanyakan orang tidak mau mendengar. Tetapi manusia tidak diciptakan untuk kekalahan. Seorang manusia dapat dihancurkan tetapi tidak dikalahkan. Dunia adalah tempat yang bagus untuk diperjuangkan, dan saya sangat benci untuk meninggalkannya. Jangan pikir bahwa perang bukanlah tindakan kriminal, seberapapun pentingnya, ataupun betapa adilnya. Jika Anda cukup beruntung pernah tinggal di Paris sebagai seorang pemuda, maka kemanapun Anda pergi selama sisa hidup Anda, itu tetap bersama Anda, karena Paris adalah pesta yang dapat dipindahkan. Kemerosotan adalah kata yang sulit untuk digunakan, karena telah menjadi kurang lebih istilah pelecehan yang diterapkan oleh kritikus untuk apapun yang mereka belum mengerti. Kepengecutan, sebagaimana dibedakan dari kepanikan, hampir selalu hanyalah merupakan kurangnya kemampuan untuk menunda fungsi dari imajinasi. Prosa adalah arsitektur, bukan dekorasi interior, dan barok sudah berakhir. Saya suka mendengarkan. Saya telah belajar banyak dari mendengarkan dengan seksama. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Semua buku bagus memiliki satu kesamaan: buku-buku itu lebih benar daripada apa yang benar-benar terjadi.